Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai dengan 33. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk. Dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, telah dikisahkan pada edisi renungan kita sebelumnya bagaimana Paulus dan Silas oleh karena pekerjaan mereka memberitakan Injil, akhirnya mereka harus disiksa dan dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi pada tengah malam mereka berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa dan memuji serta meluhurkan namanya di dalam puji-pujian. Dampak dari doa, dampak dari puji-pujian dan ucapan syukur mereka sungguh luar biasa. Pada tengah malam itu Tuhan membuat suasana menjadi berubah secara drastis. Keadaan yang semula sunyi senyap tiba-tiba dipecahkan oleh datangnya sebuah gempa yang cukup kuat, sehingga dengan gempa itu pintu-pintu penjara terbuka dan belenggu rantai yang mengikat kaki mereka terlepas. Saudara dan saudari yang terkasih, menurut pemikiran kita manusia, kita pasti bertanya mengapa saat itu juga Paulus tidak kemudian melarikan diri. Kalau saya yang mengira-ira, pasti Paulus juga mempertimbangkan, pertama, keadaan sangat gelap, sehingga untuk dapat berlari mereka juga akan kesulitan. Apalagi mereka mungkin belum mengenal jalan-jalan yang ada di situ. Kemudian juga mungkin Paulus dan Silas mempertimbangkan kalau toh mereka bisa keluar dari kamar tahanan, belum tentu mereka akan selamat karena di luar pasti juga penjagaan ketat. Atau mungkin hal yang lain yang menurut pandangan manusiawi kita perkirakan itu akan menjadi sebuah penghalang. Tetapi ternyata setelah kita mendengarkan kisah selanjutnya, kita mendapati bahwa rencana Tuhan benar-benar jauh dari perkiraan manusia, jauh dari pikiran-pikiran kita yang serba terbatas. Paulus dan Silas tidak melarikan diri, memang itu agaknya sudah dikondisikan oleh Allah. Karena di sana ada rencana Allah yang sangat penting yang harus Paulus dan Silas laksanakan. Yang pertama, Paulus tidak berlari meninggalkan kamar tahanan.
Di sana dia memiliki sebuah kesempatan untuk menyelamatkan jiwa kepala penjara itu yang sudah putus asa. Ia yang menyangka bahwa para tahanan sudah melarikan diri, sudah membayangkan akan menerima hukuman oleh karena kelalaiannya itu. Paulus dan Silas di sana menyelamatkan kepala penjara itu dari keinginannya untuk mengakhiri hidup dengan mengatakan, jangan engkau mencelakakan dirimu. Lihatlah kami semua masih ada di sini. Maka saat itu juga kepala penjara itu terbuka hatinya. Ia dapat memandang siapa yang sedang ia hadapi. Seorang yang luar biasa, bahwa dia dalam keadaan tersiksa di dalam penjara. Meskipun kini telah terlepas dari belenggu dan pintu penjara terbuka, ia tidak melarikan diri. Ia bahkan mengatakan kepada kepala penjara itu bahwa ia masih ada di sana. Bukankah ini sesuatu yang sangat berisiko? Paulus dan Silas bisa saja kemudian dirantai kembali, dimasukkan ke dalam penjara kembali. Tetapi itulah yang dilakukan Paulus dan Silas. Dengan cara itu ia membuka hati kepala penjara itu untuk dapat mengenali misi yang diembannya. Kini kepala penjara itu tahu siapa yang sedang ia hadapi, bahwa itu adalah hamba Allah yang disertai dengan kuasa, dengan otoritas yang tidak sembarangan. Maka kepala penjara itu kemudian menyuruh orang untuk mendekati dan memasuki ruang penjara dengan membawa obor. Di sana sang kepala penjara kemudian tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Sungguh merupakan sebuah kejadian atau adegan yang aneh. Mengapa ada kepala penjara tersungkur di hadapan narapidana? Ini sesuatu yang luar biasa. Jikalau itu tidak dikondisikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, kemungkinan itu tidak akan pernah terjadi. Bukankah seharusnya kepala penjara itu masuk kemudian membelenggu kembali para narapidana yang sudah terlepas belenggunya, menutup kembali pintu penjara agar dengan demikian dia bebas dari sanksi hukuman berat yang akan dijatuhkan kepada dia. Tapi kepala penjara itu sudah tidak berpikir lagi. Ia memiliki sebuah harapan yang besar untuk dapat diselamatkan melalui hamba Tuhan, melalui Paulus dan Silas. Maka kata-kata yang disampaikannya di sana menjelaskan hal ini. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kini keselamatan tidak lagi ia pikirkan menurut pertimbangannya sendiri, melainkan dia menaruhkannya di hadapan hamba-hamba Allah. Ia yang sebenarnya bertanggung jawab atas keberadaan para tahanan itu, di mana ia memiliki otoritas untuk memerintah mereka, bahkan mungkin untuk memaksa mereka masuk kembali ke dalam ruang tahanan. Kini bahkan ia tersungkur merendahkan diri di hadapan hamba Allah dan memohon petunjuk bagaimana caranya agar ia diselamatkan. Saudara dan saudari yang terkasih, lihatlah cara Tuhan bekerja, membukakan jalan untuk seseorang dapat dimenangkan bagi Yesus dalam keadaan yang sangat tragis, kritis. Tuhan masuk memberikan kabar kemurahan. Maka di sana kesempatan itu tidak disia-siakan oleh hamba Tuhan. Maka Rasul Paulus kemudian menyampaikan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Maka syarat itu mudah. Orang hanya perlu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Maka di sana orang yang bahkan sudah ada di dalam ancaman serius untuk mati dapat diangkat kepada keselamatan. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan peristiwa ini. Engkau dan saya mungkin suatu saat juga mengalami berada di dalam situasi-situasi yang berat, yang kritis, yang menyakitkan kita, yang memberatkan kita, yang membuat kita tertekan, terbeban, bahkan mungkin stres. Tetapi lihatlah, dalam kondisi yang sedemikian orang tetap bisa bersaksi.
orang tetap bisa menceritakan kebaikan Tuhan, orang tetap bisa mengabarkan kabar baik Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan lihatlah, senantiasa ada jiwa-jiwa yang haus dan dahaga yang menantikan berita baik ini. Terbukti di sana kepala penjara itu dan seisi rumahnya saat itu juga dia dibaptis. Maka jangan takut untuk mengatakan kebenaran. Orang-orang jahat mengabarkan berita-berita bohong, itu saja mereka berani. Orang-orang yang jahat mengabarkan berita-berita fitnah, mereka memiliki keberanian. Mengapa kita yang membawa kabar baik kita takut? Kita harus mengatakannya karena itu adalah tugas yang harus kita lakukan. Tugas yang datangnya dari Yang Maha Kuasa, datangnya dari Sang Putra Allah Tuhan Yesus Kristus sendiri, di mana tugas itu diberikan kepada orang yang dipercaya, yaitu engkau dan saya. Kita harus melakukannya dengan semangat dan dengan berani. Saudara dan saudari yang terkasih, pada ayat 32 dikatakan, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Setelah kepala penjara ini mengalami kemurahan Tuhan, ia dibebaskan dari sanksi hukuman oleh karena kelalaiannya tatkala menjaga penjara. Kini ia ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan. Apa yang dilakukan? Ia merawat hamba Tuhan. Paulus dan Silas yang tubuhnya penuh luka, bilur-bilur bekas cambuk, itu kemudian dibalurnya, dibasuhnya dan diminyai agar itu dapat meredakan rasa sakit dan menyembuhkan lukanya. Saudara dan saudara yang terkasih, engkau dan saya senantiasa dilayani oleh Tuhan. Hamba-hamba Allah dipakai untuk mengantarkan firman, berkat, kemurahan dan sakramen. Apa yang kita lakukan sesudah itu? Kita telah diuntungkan dengan pelayanan kemurahan ini. Kita telah dilayani dengan cuma-cuma. Hendaklah kita memiliki hati yang murah, hati yang peduli untuk kita juga ikut mendukung pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Allah bekerja oleh karena perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita hendaknya juga menjadi bagian di dalamnya, ikut mendukung. Jikalau kemudian kepala penjara itu membasuh luka Paulus dan Silas, itu adalah bentuk kepedulian terhadap hamba Tuhan yang sedang bekerja. Kita juga dapat melakukannya dengan mendoakan para hamba yang bekerja, dengan mendukung mereka sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak ingin hanya menerima pelayanan saja, tetapi kita tidak pernah melayani. Karena pada dasarnya panggilan orang Kristen adalah untuk melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Maka sesudah peristiwa-peristiwa yang tragis dan menegangkan, kini berita baiknya tiba. Dikatakan pada ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lihatlah sebuah peristiwa yang menegangkan, bahkan dapat diakhiri dengan sukacita yang luar biasa. Paulus dapat lepas dari penjara, Silas dapat terbebas dari belenggu, tetapi bahkan kepala penjara dan seisi rumahnya dimenangkan bagi Tuhan. Juga dilepaskan dari bahaya-bahaya sanksi akibat kelalaian pekerjaannya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa jikalau kita bekerja, maka tidak akan pernah pekerjaan kita itu sia-sia. Kita bekerja bagi Tuhan, maka Tuhan juga yang akan mengurus kita. Tuhan juga yang akan mengatur pekerjaan kita. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis.
Lihatlah saudara dan saudari yang terkasih, berita baik itu tidak hanya dinikmati oleh kepala penjara itu sendiri, tetapi ia membawanya kepada orang-orang terdekat yang ada di dalam rumahnya. Seisi rumahnya itu berarti bukan hanya yang sudah dewasa, bahkan mungkin di sana ada anak kecil, ada bayi, semuanya dapat mengalami kemurahan Allah ini. Mereka dapat dibaptis. Saudara dan saudari yang terkasih, kemurahan Allah kini datang kepada orang-orang yang telah menerima kabar baik. Tetapi sesungguhnya kepada yang membawa kabar baik, mereka telah menikmatinya terlebih dahulu. Jadilah saksi Kristus yang berani, yang rajin, yang tidak kenal lelah, tetapi juga yang senantiasa menggunakan kesempatan sebagai sebuah waktu berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Nafas kita, hidup kita, langkah kita, waktu kita, biarlah semua itu dapat kita jadikan sebuah persembahan yang harum di hadapan tahta kemurahan Allah. Tuhan memberkati engkau, sampai jumpa. Amin.